Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana syahran nasima mubarakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hasan nabiyul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian beribu nikmat yang tak terhingga nilai dan jumlahnya, terutama nikmat iman dan takwa. Dan dengan nikmat-nikmat itulah alhamdulillah kita tidak terasa telah memasuki malam yang ke-11 ya, pada malam hari. Selawat dan salam atas junjungan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang tidak hanya berfungsi sebagai uswatun hasanah, tetapi juga sekaligus berperan sebagai rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah tarawih yang saya hormati, topik atau judul ceramah kita pada malam hari ini adalah implementasi pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bergegaslah engkau untuk memperoleh, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seperti langit dan bumi, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam beberapa kajian tafsir, orang-orang yang bertakwa di sini tentu adalah mereka yang melaksanakan seluruh rangkaian amalia Ramadan khususnya. Kenapa? Karena hampir seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan, diperintahkan di bulan suci Ramadan, kecuali ibadah haji. Ya, jadi yang wajib itu semuanya diperintahkan di bulan suci Ramadan, kecuali ibadah haji. Dan pada surah yang sama ayat 31 Al-Imran, Allah juga mempertegas agar kita umat Islam mengikuti Nabiullah Muhammad SAW jika kita mencintai Allah. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau betul-betul orang yang mencintai aku, kata Allah, maka ikutilah perintah, ikutilah amalan-amalan yang dilaksanakan, yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kalian semua, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari dua ayat ini dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan di bulan suci Ramadan inilah momen yang paling urgen, yang paling tepat untuk bisa kita meminta permohonan ampun kepadanya. Kita melakukan kesalahan selama 11 bulan, begitu kita masuk bulan suci Ramadan, maka semuanya kita sucikan. Untuk apa? Dalam rangka untuk memperoleh ridha
untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat tadi dikatakan jaminannya adalah surga bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dan seluruh rangkaiannya. Dan saya lihat di Masjid Babul Hidayah, ya, Babul Hidayah di sini Pak ya. Ya, namanya saja Babul Hidayah berarti pintu-pintu hidayah yang diberikan kepada jamaah masjid ini. Dan wajah-wajah jamaah Babul Hidayah ini adalah wajah-wajah surga semua. Amin. Implementasi dari taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, kita harus praktekkan sifat-sifat Allah sebagai Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita bicara tentang kedamaian, itu kedamaian itu sebenarnya adalah kerelaan seseorang untuk memaafkan orang lain. Jadi kalau mau bahagia Pak, maafkan orang dimanapun dan kapanpun. Kalau kita berada di jalanan, lalu kemudian kita dalam kecepatan 40-50 tidak seberapa, tetapi tiba-tiba ada anak muda yang menyeberang padahal sudah lampu merah, kita rem mati. Kira-kira bagaimana Bapak punya ya sikap? Kalau mau damai, kalau mau bahagia, jangan kita langsung marah itu anak muda itu. Kita harus kembalikan. Mungkin pernah kita juga, ya suatu saat ada orang tua kita diopname di rumah sakit dan butuh darah. Kalau terlambat darahnya, bisa orang tua kita itu meninggal umpamanya. Jadi anak muda ini jadi dibawa ke situ Pak, damailah hidup ini. Ya, mungkin ada bapak-bapak pernah suatu ketika istrinya melahirkan, yang melahirkan di rumah sakit, sudah ditelepon sama dokter, Pak cepat-cepat ke rumah sakit karena istri sudah mau melahirkan. Kira-kira apa yang terjadi kalau bapak naik motor? Ya, saya kira kalau dari hartaku di sini ke rumah sakit bersalin di mana di sini, mungkin tidak pakai rem lagi. Itu jadi kita bayangkan ke situ. Insya Allah, kalau kita menghadapi problem seperti itu dan kita temukan di jalanan, maka kita kembalikan saja seperti itu. Ya, kemarin kebetulan saya tinggal di dekat Nassau Park, itu macet luar biasa Pak, jam 4:30. Ya, jadi saya sudah hitung-hitung motor yang saya berikan kesempatan, itu sudah 23 motor yang saya, karena ini motor kan tidak mau berhenti. Ya, hampir semua kita orang Makassar ini seakan-akan itu orang naik motor tidak pakai rem. Yang mobil itu harus pakai rem. Coba kita lihat Pak, bandingkan di Brunei umpamanya, di Brunei itu 5 meter sebelum ya ada orang menyeberang, semua mobil berhenti. Kalau kita di sini, ya mobilnya sudah berhenti, tapi motornya tidak mau berhenti. Lalu saya tegur itu anak, kebetulan perempuan, kenapa kau masuk? Ada mobil di depan ini, saya juga tidak bisa mundur. Kau tidak bisa juga mundur. Kau maju, ada mobil di depanmu. Dibilang mohon maaf Pak, buru-buru. Ya itulah. Tetapi dalam hati saya maafkan kamu, karena kita semua dalam keadaan buru-buru. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, itu sebabnya bulan suci Ramadan ini sebenarnya kita tidak cukup hanya sekedar puasa, kita tidak cukup hanya sekedar melaksanakan tarawih setiap malam dan seterusnya kita bersedekah, tetapi yang paling utama itu Pak adalah berdamai dengan diri sendiri dalam kondisi dan dalam keadaan apapun juga. Kalau saya tanya bapak-bapak yang ada di masjid ini, berapa kali ibu dimarahi dalam setahun? Mungkin dilupa ya. Kalau dalam sebulan kira-kira berapa kali dimarahi ibu? Ya lupa juga. Atau dalam 1 minggu. Ya. Padahal ibu di belakang sudah berusaha untuk bagaimana meladeni bapak dan anak-anak, terutama makan sahur dan seterusnya. Saya alhamdulillah
di usia saya seperti ini 66 tahun, saya sudah kawin sekitar, saya kawin 87 Pak, jadi sudah berapa tahun tuh? Ya, saya tidak pernah marahi istri saya, apalagi saya mata saya. Ya, alhamdulillah berbahagia ada istri saya. Ya, itu apa namanya kalau bahasa Makassar itu? Kalau ya menganggap dirinya melebihi. Ya, ini juga angku sebenarnya, tetapi saya cuma mau permaklumkan bahwa kalau kita memaafkan istri, Allah akan memaafkan kita, Pak. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa memaafkan orang lain itu, insya Allah Tuhan akan memaafkan kita. Memberikan bantuan kepada orang lain, Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Saya dulu waktu WR3, ada mahasiswa yang sangat banyak namanya, tukang demo, ya tidak ada hari tanpa demo di pinggir jalan, habis waktunya, sehingga ada beberapa nilai yang tidak bisa, yang tidak yang error. Akhirnya dia tidak bisa selesai. Sudah 7 tahun, hampir 7 tahun. Ya bayangkan sudah hampir 7 tahun, Pak. Sudah mau DO. Tinggal 1 minggu DO. Nah masih ada 4 mata kuliah yang belum lulus. Nah, coba bayangkan. Mahasiswa tukang demo, teriak-teriak kerjanya. Lalu dia datang ke rumah bersimpuh, dia mohon maaf, dia minta tolong bagaimana caranya. Ya, kebetulan 4 mata kuliah yang dia tidak lulusi itu saya tahu semua dosennya. Ya, saya tahu semua dosennya. Ini tinggal 1 minggu di DO, Pak. Bayangkan tinggal 1 minggu di DO. Dalam waktu 1 minggu itu, alhamdulillah 4 mata kuliah itu bisa lulus. Salah satu di antaranya adalah pembimbing skripsinya maksudnya. Ya, dan juga sudah sementara konsultasi. Akhirnya 4 mata kuliah ditambah ada ujian komprehensif namanya, ada 3, ditambah ujian tutup, itu bisa selesai dalam waktu 1 minggu. Bayangkan Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Ini menurut saya harus diselamatkan, karena kalau dia tinggal di kampus, ya ini jadi parompai. Parompai daripada tinggal di kampus parompai, ya teriak-teriak ke sana kemari, lebih baik dilepas saja itu. Siapa tahu nanti kalau dia selesai bisa jadi apa. Ternyata setelah itu Pak, alhamdulillah dia tidak DO, dia lapor orang tuanya berterima kasih yang amat luar biasa, dia syukur kepada kita semua. Sekarang ini sudah jadi camat di Sulawesi Tengah. Jadi dia sudah camat Pak di Sulawesi Tengah, padahal dia tukang demo. Jadi jangan dipandangin itu tukang demo. Ya, saya kalau ada orang demo, saya nikmati, karena saya juga tukang demo dulu. Tapi demonya saya bagus, ya beretika. Saya paling tegur ya, perbaiki bahasa Indonesia itu tidak jelas itu subjek, ya predikatnya dan seterusnya. Ya, alhamdulillah kita tolong anaknya orang, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang kita tidak pernah bayangkan, kita tidak pernah sangka-sangka. Allah memaafkan kita. Mungkin pernah saya sudah ceritakan di sini di mimbar ini. Ya, bukan juga mungkin karena bukan keangkuhan, tetapi ini pengalaman dalam hal memaafkan orang, membina orang, membantu orang. Saya dalam satu perjalanan, ya saya bergabung di salah satu organisasi namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, tokoh-tokoh agama itu berkunjung ke Mesir, 2 malam di Mesir, lalu kemudian kita menuju ke Palestina 2 malam. Pada hari ketiga di Palestina, rombongan akan menuju ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi tidak sah kalau kita ke Palestina tidak masuk di Masjidil Aqsa. Pendek cerita, Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya waktu itu pakai baju kos. Lalu saya minta izin untuk naik ke hotel di lantai 9 untuk mengganti baju kos itu karena kita mau ke Masjidil Aqsa. Begitu saya turun, mobilnya sudah berangkat Pak. Ya. Jadi busnya itu sudah berangkat. Saya tinggal sendirian. Apa yang saya lakukan? Dalam keadaan saya gundah gulana, dalam keadaan saya sedih dan bercampur apapun, saya pikir saya kan datang ke sini untuk ke Masjidil Aqsa.
masjid, ya masjid yang diagungkan ketiga, masjid suci ketiga setelah ya Mekah Madinah, di Masjid Al-Aqsa. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mohon ampun kepada Tuhan dengan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Tetapi tunjukkan jalan kepada saya ya Tuhan, sebagaimana juga saya pernah memudahkan orang. Itu jadi saya minta ampun kepada Allah dan minta kemudahan kepada Allah, karena tidak sedikit juga orang yang saya sudah bantu, saudara. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dalam keadaan seperti itu saya kemudian berjalan menuju ke tempat taksi. Begitu saya lihat taksi dari jauh, ternyata taksinya sudah terbuka pintunya, seperti saya yang ditunggu. Saya minta diantar ke Masjidil Aqsa. Supirnya mengatakan, ini taksi tidak bisa ke Masjidil Aqsa, Pak. Anda harus naik bus. Jadi saya diantar naik bus. Ya, saya bayar $5. Setelah sampai di bus itu, begitu saya naik di bus, langsung tidak lama berangkat itu mobil. Ya, mobil bus itu. Lalu saya membayar uang $5, supirnya mengatakan, you must change your money. Jadi kau harus ganti uangmu karena harus dibayar recehan. Lalu kemudian yang membayarkan saya pas orang di samping saya inilah yang memandu saya. Ya, jadi dia bilang nanti saya bayarkan. Saya bilang saya ini ketinggalan rombongan. Dia bilang, oh ya sepertinya saya tahu kamu dalam keadaan kegelisahan. Ya, tenang saja. Ya, tenang saja. Jadi dia bilang cuma tenang saja. Insya Allah kamu tiba di Masjidil Aqsa. Saya alhamdulillah melewati 3 pos tentara, Pak, Israel, Yahudi itu yang keras-keras. Itu tidak ada yang mempersulit saya. Bahkan di pos kedua itu tidak sempat diperiksa saya punya paspor. Kenapa? Karena tentaranya di situ yang jaga, yang di pos itu kebetulan main kartu, yang joker. Ya, yang memeriksa ini dia menang dan dalam keadaan gembira. Saya lewat, saya kasih lihat paspor saya, dia bilang oke. Jadi dia persilahkan saya. Itu luar biasa. Kemudian saya tiba satu jam teman-teman pada duluan, saya bersamaan sampai di Masjidil Aqsa. Ya, ada salah seorang profesor, ya kaget dia bilang, dari mana? Ya saya lebih tua. Dari mana kan asli? Kenapa bisa tiba-tiba di sini? Saya kira Anda ketinggalan. Saya bilang itulah Allah memperjalankan saya, ya dari hotel ke Masjidil Aqsa. Jadi alhamdulillah itu bapak-bapak sekalian. Akhir dari ceramah kita pada malam hari ini adalah bahwa mari kita berusaha untuk terus bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai ibadah puasa kita, tarawih kita, sedekah kita dalam keseharian kita. Tiada nikmat yang paling tinggi adalah ketika kita selalu berbaik sangka kepada orang. Di akhir ceramah kita ini saya akan membacakan sebuah hadis. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam suatu pertemuan atau dalam satu majelis, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa keutamaan bulan suci Ramadan kira-kira yang bisa kita optimalkan? Amalan-amalan apa saja itu dan apa keutamaannya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Lau ta'lamu fi Ramadan kullaha sanatan Ramadan li'anna al-hasanati mujtama." Seandainya hambaku ini, umatku ini, umat Islam mengetahui betapa banyak keutamaan bulan suci Ramadan, maka mereka menginginkan, mereka mengharapkan supaya 12 bulan itu bulan suci Ramadan semua. Kenapa? Karena di dalamnya wa ta'ati maqbulah wa da'awati mustajabah wa dzunuba maghfirah wa jannati mustaqal. Di dalamnya berkumpul seluruh kebajikan-kebajikan, dan kebajikan-kebajikan itu jika hambaku melakukannya, jika hambaku memanfaatkan waktunya dengan baik, maka tidak ada lain, tidak ada bukan, memang
imbalannya, balasannya adalah surga. Itu sebabnya orang yang melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan salat itu wajahnya berseri-seri menjelang Idul Fitri, Pak. Karena kesuciannya itu. Itulah sebabnya kita beridul fitri. Mudah-mudahan kita semua ini semuanya bisa sampai ke Idul Fitri tahun ini dan bisa beridul fitri tahun depan. Insya Allah, amin. Karena kita semua memang insya Allah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.